Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarokah ini, kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan bab yang sedang kita bahas adalah bab yang ke-10 tentang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah, yang mana muallif yaitu pengarang akan memfokuskan pada bab-bab ini, ya, menjelaskan macam-macam dan bentuk-bentuk kesyirikan secara detail. Tujuannya agar kita mengenal, memahami, sehingga tidak terjerumus ke dalamnya. Dan inilah tujuan kita mempelajari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa besar, agar kita mengenal dan bisa meninggalkannya. Dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa menyembelih untuk selain Allah ternyata tidak selamanya syirik. Menyembelih untuk selain Allah ada dua keadaan. Yang pertama, jika bertujuan untuk memuliakan orang lain, seperti misalnya, ya, akan kedatangan seorang tamu, teman lama yang sudah bertahun-tahun kita tidak pernah bertemu, kemudian dia mau berkunjung dan kita sembelihkan kambing untuknya, maka ini boleh. Bahkan termasuk ikramud duyuf, yaitu memuliakan tamu, ya, yang diperintahkan dalam agama. Nah, yang kedua inilah yang tidak boleh, yaitu menyembelih binatang ta'ziman wa taqarruban, untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada selain Allah. Misalnya dia menyembelih karena khawatir, ya, mendapatkan musibah karena kemarahan roh-roh jahat, sehingga dia pun memberikan tumbal atau sesajen dengan menyembelihkan hewan, maka inilah yang termasuk dalam kategori syirik. Nah, pada kesempatan yang berbarokah ini, setelahnya kita menjelaskan hadis tentang 4 golongan manusia yang dilaknat Allah. Yang kemarin sudah kita bahas. Yang pertama adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua apa? Orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, orang yang mendukung, ya, pelaku dosa. Dan yang keempat, orang yang mengubah patok tanah. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kisah tragis karena seekor lalat. Ya, kisah kematian tentang seseorang, ya, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka, disebabkan karena seekor lalat. Lah, kok bisa? Kita baca kisahnya dari Tariq bin Syihab. Dia menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin."
Ada orang yang masuk surga karena seekor lalat. Dan ada seorang yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat pun bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Faqal, "Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a." Bahwa ada dua orang yang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala. Jadi kaum tersebut mereka menyembah berhala, yang mana tidak seorang pun boleh melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya suatu kurban. Artinya dua orang ini gak boleh lewat sampai keduanya berkorban untuk berhala tersebut. Faqalu li ahadihima, maka ya mereka ini yaitu penduduk kaum tersebut berkata kepada salah satunya, "Qarrib, berkurbanlah untuk berhala tersebut." Qala, dia mengatakan, "Laisa indi syai'un uqarribu." Aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat aku persembahkan untuknya. Maka kaum tersebut mengatakan kepadanya, "Qarrib walau dzubaban." Berkurbanlah, persembahkanlah untuknya walaupun dengan seekor lalat. Mungkin dia tangkap lalatnya gitu ya. Kemudian dia persembahkan untuk berhala tersebut. Fakhallu sabilahu fadakhalan nar. Ya. Maka orang kampung tersebut mempersilahkan dia berjalan. Yakni boleh lanjutkan perjalanan. Apa kata Nabi? Fadakhalan nar. Maka dia pun masuk neraka. Kemudian waqalu lil akhar qarrib. Berkata lagi kepada yang satunya lagi, ya, persembahkan kurban untuknya. Kemudian orang ini menjawab, "Ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla." Aku tidak patut mempersembahkan suatu kurban kepada selain Allah. Dia enggak mau berkurban, walaupun dengan seekor lalat pun enggak mau. Karena dia paham dan mengerti bahwasanya berkurban untuk selain Allah adalah termasuk bentuk kesyirikan. Fadarabu nuqah. Orang ini pun dipenggal lehernya, dibunuh. Fadakhalal jannah. Fadakhalal jannah. Nabi mengatakan orang ini masuk surga. Subhanallah, kematian yang indah. Baik, inilah kisah yang tentunya memiliki banyak pelajaran-pelajaran penting, ibrah-ibrah yang sangat berharga bagi kehidupan kita di dunia. Dan para ulama hadis, ya, mereka berselisih tentang kesahihan hadis ini. Kalau dikatakan hadis ini sampai kepada Nabi, yakni ini adalah ucapan Nabi, sebagian ulama mendhaifkan. Ya. Namun kalau dikatakan hadis ini adalah hadis yang mauquf, mauquf itu artinya hanya sampai kepada siapa? Sahabat. Jadi ada dua istilah dalam ilmu hadis, jemaah. Ada marfu', ada mauquf. Marfu' adalah sanad hadis yang sampai kepada Rasulullah. Adapun mauquf adalah sanad hadis yang hanya sampai kepada siapa? Sahabat. Dan yang benar hadis ini adalah mauquf, yakni hanya sampai kepada sahabat Salman. Namun tentunya bukan berarti hadis ini tidak benar. Karena
sahabat berbicara ya pasti jujur, udul, mereka bersikap adil. Apalagi yang dibicarakan dalam hadis ini adalah tentang perkara gaib, perkara surga dan neraka, yang pastinya mereka juga mungkin pernah mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada beberapa pelajaran penting yang perlu kita catat. Yang pertama, bahwa termasuk bentuk kesyirikan menyembelih untuk selain Allah sebagai bentuk pengagungan dan pendekatan. Iya, menyembelih adalah ibadah. Fasholli lirabbika wanhar. Maka hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat menyembelih yang itu bernilai ibadah, yang dagingnya juga halal dimakan, harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, yang menyembelih harus membaca bismillah, dan tentunya dia adalah seorang muslim. Dan yang kedua, niatnya adalah lillahi ta'ala, karena Allah. Maka sembelihan menjadi haram kalau orang menyembelihnya itu tidak membaca bismillah, atau dia membaca bismillah tetapi sembelihan tersebut dia persembahkan kepada jin. Maka ini juga termasuk ya sembelihan yang haram. Jadi kedua syaratnya harus ada, membaca bismillah dan diniatkan, dipersembahkan kepada Allah. Iya. Dan inilah yang rukun, hanya membaca bismillah. Atau dia mau tambahin membaca Allahu Akbar. Adapun membaca selawat atau membaca doa-doa lainnya, maka ini termasuk suatu kebid'ahan. Kenapa? Karena Nabi tidak mencontohkannya. Ya. Maka dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa ritual-ritual sesajen, tumbal yang biasa diadakan di desa-desa ketika ya gagal panen, mereka memberikan tumbal. Panen berhasil pun mereka ya sedekah bumi istilahnya. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena keterikatan hati mereka bukan kepada Allah, tapi keterikatan hati mereka kepada makhluk-makhluk halus tersebut. Nah, kemudian yang kedua, hadis ini memberikan faedah tentang betapa bahayanya syirik, bahayanya kesyirikan. Sekalipun dengan mempersembahkan sesuatu yang sepele, kalau itu ditujukan kepada selain Allah, maka ini akan membawa kebinasaan. Lihat ini, yang disembelih apa jemaah? Lalat. Lalat suatu hal yang sepele. Dalam pandangan ilmu fikih, sah enggak orang berkurban dengan lalat begitu? Ya kagak. Gimana nyembelihnya juga, ya kan? Nah, maksud menyembelih di sini mungkin dia bunuh lalat, tapi tujuannya adalah untuk dipersembahkan kepada berhala itu. Iya. Nah, maka hal ini juga sama dengan orang yang menyembelih sapi untuk selain Allah. Jadi nggak ada bedanya. Iya, inilah bahaya kesyirikan. Mau yang dia kurbankan adalah hewan yang mahal maupun yang murah, sama baik, sama aja, tidak memandang. Itulah bahaya syirik. Ya, makanya bahaya syirik itu, mau kesyirikannya dilakukan setiap hari atau hanya sesekali, menggugurkan amal.
orang yang setiap hari melakukan kesyirikan dengan orang yang misalnya satu hari melakukan kesyirikan, maka sama saja semua menggugurkan amal. Orang yang menyembah kuburan dengan orang yang menyembah malaikat, walaupun yang disembah itu beda ya kan, lebih mulia mana malaikat sama kuburan? Malaikat. Tidak memandang siapa yang disembah, tetapi karena keterikatan hati itu kepada selain Allah, itulah yang membinasakan dia. Makanya faedah yang ketiga, dan ini adalah kaidah penting, bahwa yang menjadi inti permasalahannya adalah amalan hati. Sekali lagi, yang menjadi inti permasalahan adalah apa? Amalan hati. Jadi amalan hati adalah tolak ukur dalam segala hal. Sekali lagi, amalan hati adalah tolak ukur yang sangat penting. Bukan permasalahannya hewan yang dia sembelih, tetapi niatnya untuk siapa. Jelas ya mas sekalian? Mau yang dia sembelih itu sapi limosin, sapi Bali, ya sapi Jawa, mau ayam, mau bebek, mau kuyuk, kalau niatnya untuk selain Allah, maka semua itu termasuk apa? Syirik jamaah sekalian. Ya, inilah pentingnya amalan apa? Hati. Maka penting bagi kita untuk selalu memperbaiki hati, meluruskan niat. Ya, karena niat ini parameter diterima dan tidaknya amal ibadah yang kita lakukan. Niat ini adalah parameter, ya, disiksa dan tidak disiksanya dari perbuatan yang kita lakukan. Seperti misalnya orang yang berkurban pada hari raya Idul Adha. Ada orang yang ya mengeluarkan uangnya 50 juta, dia berkurban dengan 1 ekor sapi langsung. Yang satunya lagi dia kolektif sapi, dan itu pun cari yang paling murah. Cari yang satu anggota cuma 2 juta, ada nggak? Ya pokoknya 2 juta paling murah. Nah kalau yang kolektif sapi ini 2 juta dia ikhlas lillahi ta'ala, tapi yang tadi 50 juta dia beli 1 ekor sapi, niatnya karena ya kagak enak, masa ketua RT gak korban, ya, masa bos perusahaan kagak kurban. Jadi ini motivasinya apa? Gak enak ya kan? Bos, ya, kira-kira mana yang dapat pahala? Yang tadi yang kolektif sapi itu. Hati-hati nih, niat itu sangat penting jemaah. Ya. Tapi jangan pula karena ada niatan waduh nggak enak, udahlah nggak usah kurban aja. Justru itu namanya ria, lawan. Ya niatan-niatan seperti itu nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Sama antum misalnya hadir di kajian ini, kalau ada yang niatnya memang untuk mencari ilmu, menghilangkan kejahilan, insya Allah dia dapat pahala. Adapun antum yang hadir di sini karena takut sama bos, ya, takut kena sanksi, gaji dikurangin, kagak dapat apa-apa, justru dosa. Makanya penting saya untuk meluruskan apa? Niat sama sekali. Iya, luruskan niat. Rubba amalin kabirin tusogirhu niyah, wa rubba amalin sogirin tukabirhu niyah. Terkadang ada amalan yang besar bisa menjadi kecil karena apa? Niat. Artinya amalan tersebut memiliki keutamaan yang sangat banyak, tapi karena niatnya kagak benar, maka ya amalan tersebut tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Demikian pula terkadang ada amalan yang kecil bisa menjadi besar karena apa?
niatnya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang masalah kurban, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging. Yang sampai kepada Allah adalah apa? Ketakwaan. Ya, jadi luruskan apa? Niat jamaah sekalian. Ya. Nah, makanya berkaitan dengan hadis yang sedang kita bahas ini, enggak ada bedanya. Orang yang nyembelih sapi maupun berkurban dengan lalat tadi, kalau niatnya untuk selain Allah, maka itu termasuk dalam kategori syirik. Baik. Kemudian faedah yang ke-10. 10 ya? Berapa ya? Catatnya nih. Nah, yang berikutnya istisgharu dzunub wa tahwinuha. Artinya faedah berikutnya itu ya, larangan meremehkan dosa walaupun itu adalah dosa kecil. Sekali lagi, larangan meremehkan perbuatan apa? Dosa, walaupun itu adalah dosa kecil. Kalau kita tahu itu adalah suatu kemaksiatan, tinggalkan. Jangan kita berpikir, ini mah cuma dosa kecil. Karena dosa kecil menjadi dosa besar jika itu ya diiringi dengan meremehkan. Tidaklah gunung dia menjadi sesuatu yang besar, melainkan asalnya adalah kerikil-kerikil yang kecil. Nah, demikian pula dosa. Kalau itu dilakukan dengan dia meremehkan, itu mah cuma dosa kecil, maka ini menjadi besar. Makanya para ulama mereka menjelaskan tentang kapan dosa kecil itu menjadi dosa besar. Iya, kapan dosa kecil itu menjadi dosa besar? Yang pertama, jika dia menganggap remeh dosa tersebut. Iya, dia menganggap remeh dosa tersebut. Orang yang meremehkan dosa, dia sama saja meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti halnya misalnya di suatu tempat ada ya Pak RT yang melarang untuk buang sampah di selokan. Dia mengatakan, itu kan cuma RT yang membuat aturan, ya kan? Jadi dia sama saja meremehkan siapa ini? Meremehkan Pak RT-nya. Nah, demikian pula ketika seorang meremehkan perbuatan dosa, itu sama saja meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ahmad memberikan nasihat yang sangat penting. La tanzur ila sigoril khati'ah, walakin nanzur ila idhami man asaita. Jangan kau melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Iya, kepada siapa kita berbuat dosa? Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah, Zat yang memberikan rezeki kepada kita. Makanya merupakan su'ul adab ketika kita banyak dikasih sama Allah, kita malah mengkhianati Allah. Iya, su'ul adab seorang anak kepada orang tuanya, ketika orang tuanya melahirkan, mendidik, membesarkan, menyekolahkan, tiba-tiba setelah dia dewasa, dia berkhianat kepada orang tuanya. Ini anak yang durhaka. Iya, jadi jangan memandang kecilnya dosa, tapi kepada siapa kita berbuat dosa. Kemudian yang kedua, dosa kecil menjadi dosa besar, yaitu jika dilakukan secara terus menerus. Nah, jika dilakukan secara terus menerus. Apa kata para ulama? La saghirata
ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil jika itu dilakukan secara terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar jika diiringi dengan apa? Istighfar. Makanya ya, Nabi mengibaratkan orang yang melakukan dosa kecil secara terus-menerus seperti mengumpulkan ranting. Satu ranting pohon kalau kita bakar, maka itu nyalanya cuma kecil. Tapi kalau ranting pohon dikumpulkan banyak, kemudian dinyalakan, pasti apinya juga apa? Besar. Nah, demikian pula dosa. Hati-hati jamaah. Maka bersyukur kalau hati ini masih merasa berdosa ketika melakukan apa? Perbuatan dosa. Bersyukur jamaah. Lagi buka YouTube, ada iklan perempuan buka aurat, astagfirullah, astagfirullah. Bersyukur. Ya, tapi kalau anteng aja ya kan, yang malah dia pelototin, dia download, malam dia murojaah, astagfirullah. Iya, orang murojaah Al-Quran ya, murojaah gambar perempuan ya, hati-hati. Ya, jadi ini ya, berusaha untuk merasa berdosa ketika kita melakukan kemaksiatan. Nah, kemudian yang ketiga, dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar jika dia memamerkan dan menampakkan dosa tersebut. Bahkan seseorang yang sudah bertaubat, kemudian dia menceritakan masa kelamnya, ini sebagai tanda dia tidak sungguh-sungguh dalam melakukan perbuatan dosa, dalam bertaubat. Apa kata Nabi SAW? Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan, diampuni, kecuali orang yang terang-terangan dalam melakukan perbuatan dosa. Wa inna minal mujaharah ayya'mala rajulu bil lail amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allah fayaqul ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza. Ya. Dan termasuk terang-terangan dalam melakukan perbuatan dosa adalah di malam hari dia melakukan perbuatan dosa, kemudian di siang harinya dia cerita kemana-mana. Iya, semalam saya janjian sama pacar saya. Nah ini ya, ini dosa besar jemaah. Jadi kita jangan menceritakan masa lalu kita. Kita mungkin dahulu ya banyak melakukan kemaksiatan, kemudian sudah bertaubat, maka jangan diungkit-ungkit lagi. Ya, apa yang sudah menjadi masa lalu kita sudah tutup rapat-rapat. Jangan diungkit-ungkit lagi sebagai bentuk bangga-banggaan. Dengan kau lagi cerita sama teman-temannya, dia selalu mengatakan, tahu nggak, aneh dulu mantan preman di pasar Tanah Abang. Oh iya. 10 orang anak bunuh. Ya Allah. Sambil menyingsingkan tangannya supaya dilihat tatonya. Ya, gimana dia mau taubat? Ya, makanya orang yang pernah terjadi kecelakaan, berzina, misalnya wanita pernah berzina gitu ya, kemudian dia bertaubat dan dia meninggalkan laki-laki menzinahinya karena mungkin dianggap bejat, jahat ya. Kemudian ada laki-laki yang hendak melamarnya. Pertanyaannya, apakah wanita tersebut harus menceritakan masa lalunya? Tidak, nggak perlu. Ya, tidak perlu untuk menceritakan masa lalunya. Ya, kecuali jika memang jelas hamil punya anak. Ya, ketika ditanya, lah itu siapa? Jangan bohong. Ya udah terus terang aja. Ya kan, kalau dia mau terima ya alhamdulillah. Ya enggak cari yang lain. Ya jangan bohong. Ini siapa? Cucu. Nah, ponakan cucu. Bonus. Nah, jadi ini 3 perkara
yang menyebabkan dosa kecil bisa menjadi apa? Besar. Jadi sekali lagi, seorang mukmin ya seharusnya dia selalu menganggap dosa yang ia perbuat adalah dosa besar yang menghancurkannya. Ya. Jadi jangan sampai hidayah itu hilang dalam hati kita. Tanda seorang berada di atas hidayah, dia merasa berdosa ketika melakukan perbuatan dosa, dan dia merasa gelisah ketika dia belum melaksanakan perintah Allah. Enggak bisa tidur kalau dia belum sholat. Gelisah hidup, gelisah pokoknya. Isya itu kayaknya gelisah aja. Kenapa? Belum sholat. Bersyukur, ya. Dan juga bersyukur antum kalau punya sahabat, punya teman, ketika kemana-mana safar, ketika azan yang dicari apa? Masjid. Nah, jadi apa kata Nabi SAW? Innal mu'min yara dzunuba ka'anna qa'idun tahtal jabal yushiku ayyaqa fih. Seorang mukmin itu ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia menganggap dosanya itu, dia menganggap seperti dia duduk di bawah gunung yang seakan-akan gunung itu akan jatuh ke arahnya. Berbeda dengan orang yang hati sudah mati, yaitu di mana dia melakukan perbuatan dosa seperti ada seekor lalat yang nemplok di hidungnya, kemudian dia hanya apa? Mengibaskan begitu saja, enggak merasa berdosa. Nah, maka segera bertaubat, segera beristighfar, segera ingat kepada Allah, karena setiap apa yang kita perbuat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang membuat kita takut untuk melakukan kemaksiatan. Nah, jadi itu ya, di antara hal-hal yang menjadikan dosa kecil menjadi besar. Kemudian kalau ada yang bertanya, kenapa salah satu dari orang ini, ya, dia tidak ini aja, apa namanya, dia tetap menjalankan perintah kaum tersebut, tapi hatinya itu tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dia lebih memilih untuk dibunuh, ya kan? Seperti kisah siapa jemaah? Ammar bin Yasir. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam kondisi terdesak, ya, dalam kondisi terdesak, misalnya seorang diancam untuk mengucapkan kalimat kufur, atau seperti ini, diancam dia memberikan tumbal sesajen kalau enggak dibunuh, ya, maka dia memiliki dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah dia berlepas diri dari paksaan, tapi tetap hatinya itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini boleh, ya, ini diperbolehkan. Jadi dalam hal paksaan apa saja, maka itu Allah memberikan maaf. Makanya di dalam kaidah fikih disebutkan bahwa ada 3 hal kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak dianggap dosa. Ya, yang pertama adalah karena lupa, yang kedua karena terjadi kesalahan, dan yang ketiga karena dipaksa. Orang lagi puasa, ya, makan nasi padang 3 piring tambah es teh hangat, lupa. Sah nggak puasanya? Sah. Berdosa atau tidak? Tidak. Ini lupa. Yang kedua, salah, tidak sengaja, ya, lagi naik mobil, kemudian tiba-tiba ada orang nyebrang sembarangan, tabrak, mati. Dia dihukum qisas atau tidak? Tidak, karena dia tidak sengaja. Atau dia lagi berburu di tengah hutan, dia lepaskan panah, ternyata ada orang lagi buang hajat, misalnya, kenapa anak meninggal?
Kan di gunung. Nah, ini tidak. Nah, yang ketiga apa? Ikrah, dipaksa. Iya. Diancam. Lo bilang, iya, kalau Nyi Rotidul adalah Tuhan, kalau nggak bilang kayak begitu, gue bunuh lo, gitu kan. Ada ancaman seperti itu. Maka tidak mengapa dia mengatakan kalimat kufur, tetapi hatinya tetap dia beriman kepada Allah. Nah, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Jadi barang siapa yang kufur kepada Allah setelah imannya, ini berdosa kecuali kalau dia dipaksa dan hatinya tetap beriman. Nah, sebab turunnya ayat ini adalah tentang kisah Ammar bin Yasir. Kedua orang tuanya mati dibunuh karena dalam rangka mempertahankan Islam. Siapa orang tuanya? Siapa orang tuanya Ammar? Ya Yasir. Ammar bin Yasir. Ibunya siapa? Siapa yang tahu? Ibu-ibu? Istrinya Yasir siapa? Bu, agar yang tahu. Piye iki? Dapat hadiah entar dari Bang Ian. Langsung nyari di Google. Sumayyah, wanita pertama yang mati syahid. Ya. Keduanya meninggal dalam rangka mempertahankan iman, keduanya pun dibunuh dengan cara yang sadis. Berbeda dengan Ammar. Ammar dia disiksa juga. Dimasukkan kepalanya ke dalam air, diangkat lagi, dimasukkan lagi, diangkat lagi. Akhirnya dia nggak tahan. Ya udah dia menyatakan kufur. Tapi dia sedih dan menangis langsung menemui Nabi SAW. Maka Nabi pun mendapatkan ayat ini, surat An-Nahl ayat 106. Nah, sama seperti halnya orang dipaksa untuk mentalak istrinya, dan pokoknya paksaan itu tidak mengapa jika memang paksaan itu dianggap membahayakan dia. Ini keadaan yang pertama, boleh seperti itu. Nah, keadaan yang kedua, dia juga boleh mengambil langkah yang kedua. Ya udah, dia bersabar. Walaupun sampai dia disiksa dan meninggal, insya Allah meninggal dalam keadaan syahid. Seperti yang diambil oleh orang ini. Dia lebih memilih ya mati dalam keadaan di atas tauhid. Nah, adapun orang tadi, dia kan yang pertama tadi bebas dia. Dia memang niatnya itu betul-betul emang untuk menyembelih untuk berhala itu, bukan karena dalam keadaan dia terpaksa, tidak. Iya. Jadi boleh dia yang kedua dia bersabar, seperti yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, yang Nabi SAW memberikan pengarahan kepada Khabbab bin Arad, yang saat itu dia sudah enggak tahan dengan kejamnya tindakan orang-orang kafir Quraisy. Maka dia pun datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sampai kapan kita begini terus? Sampai kapan kita diintimidasi, ditindas, disiksa? Kemudian Nabi mengatakan, tidakkah kau tahu, umat-umat terdahulu lebih parah lagi. Mereka ada yang disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas kepalanya, dan mereka tetap bersabar di atas keimanan. Siapa yang tidak kenal dengan Siti Masitoh yang sering didengar? Siti Masitoh ini siapa jemaah? Masitoh dari kata mustun, tukang sisirnya. Ya pokoknya tukang sisir si Fir'aun ya. Kan dia kan kalau kita dengar ceritanya itu diceburkan kemana? Ke kuali yang panas. Ya. Siapa yang tidak pernah mendengar tentang kisah Ashabul Ukhdud, di mana mereka menyatakan beriman, kemudian disuruh masuk ke parit yang sudah dinyalakan api. Ya. Jadi tidak mengapa dia memilih sikap yang kedua, yaitu bersabar ya di atas ketaatan sampai dia meninggal.
Nah, kira-kira dari dua keadaan ini mana yang paling utama ya, Ma? Yang pertama atau kedua? Hah? Kira-kira milih yang mana? Iya, maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang mana yang kita ikuti dan mana yang paling utama. Maka dilihat dari keadaan dia. Yang pertama, apabila memang hidupnya ya tidak menambah madarat baginya, ya, tidak menambah dosa baginya, artinya dia lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, la siyama baqa'uhu fihi maslahatul linnas, bahkan dengan dia tetap hidup maslahatnya itu banyak bagi orang lain, ya, misalnya dia masih punya banyak anak, istri 4, siapa coba yang nafkahin, ya kan, kasihan. Maka lebih baik dia memilih yang pertama. Ya, lebih baik dia memilih yang pertama. Yaitu dia dia berlepas diri dari paksaan mereka dan hatinya tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting batinnya mengingkari. Ya, tapi tentunya para ulama mengatakan sebaiknya dia melakukan tauriyah. Tauriyah itu ya pokoknya mengucapkan kata-kata yang tidak bermakna kekafiran. Dan mereka menganggap itu adalah bentuk kekafiran, ya, seperti fitnah yang dialami oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena kan Al-Imam Asy-Syafi'i itu hidup sezaman dengan Imam Ahmad. Imam Syafi'i juga termasuk orang yang ditanya tentang Al-Quran. Ketika ulama-ulama dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, giliran Imam Asy-Syafi'i ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Dia melakukan tauriyah dengan mengatakan Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran ini adalah makhluk. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah makhluk, maksudnya apa ini? Tangannya adalah makhluk gitu kan. Jadi bukan maksud 4 kitab tersebut. Ini disebut namanya seperti tauriyah. Jadi melakukan takwil, ya, tanawal, dia melakukan takwil. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika dia dicegat oleh seorang raja yang dia bersama istrinya Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya, itu siapa? Itu saudariku. Karena kalau dia jawab istrinya, bakal diambil sama raja tersebut. Sama seperti halnya Abu Bakar ketika berangkat hijrah kepada Nabi. Saat itu kan dibuat sayembara besar-besaran, dipasang pengumuman di mana-mana. Siapa yang mendapati Muhammad baik dalam keadaan hidup maupun mati, maka akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Maka ketika Abu Bakar dan Rasulullah SAW ya berjalan menuju Madinah, itu dia dicegat oleh seseorang. Dan orang ini gak kenal Nabi, tapi dia kenal Abu Bakar. Karena memang Abu Bakar ini orangnya gaulah gitu kan. Maka ditanya, Abu Bakar itu siapa yang bersamamu? Dia adalah petunjuk jalan. Padahal itu adalah Rasulullah. Maksudnya petunjuk jalan, benar gak jemaah? Ya benar, yaitu petunjuk jalan kepada surga, ya kan, mengantarkan kepada surga. Jadi sebisa mungkin untuk melakukan hal seperti itu, ya, tanawal. Ya, tapi jamaah sekalian, kalau ya dikira-kira kalau dia tetap hidup banyak melakukan kemaksiatan, malah tambah bikin dosa, lebih baik dia pilih yang keberapa? Yang kedua, yaitu dia bersabar atau walaupun dia sampai meninggal. Apalagi kalau dia adalah sebagai seorang yang ucapannya itu dipegang, seperti Imam Ahmad. Kenapa dia lebih memilih untuk bersabar? Dia tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk, karena kalau dia mengatakan Al-Quran makhluk, maka akan dipegang omongannya.
makanya dia tetap bersabar, disiksa, bahkan sudah mau dibunuh, ya, tapi dia tetap bersabar di atas prinsipnya itu. Nah, jadi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana kalau kondisi kita terdesak seperti itu. Nah, dan faedah yang terakhir ya adalah perintah agar kita bersabar di atas kebenaran. Insya Allah orang yang bersabar di atas kebenaran, walaupun mungkin terasa pahit, ya, terasa tidak enak, Allah akan memberikan balasan yang besar nanti di surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena memang sudah pasti tatkala kita berada di atas kebenaran, ya, banyak ujian-ujian, ya, baik itu celaan, sindiran-sindiran, intimidasi dan yang lainnya. Saya kira itu penjelasan dari dalil yang terakhir, bab yang keberapa tadi? Yang ke-10. Ya, insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke bab yang ke-11. Kita buka tanya jawab, barangkali mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Nah, tadi kan untuk kurban kepada selain Allah itu, kalau untuk yang makhluk bernyawa dipotong itu kan haram dimakan ya? iya. Kalau misalnya kayak buah-buahan gitu gimana? Nah. Soalnya anak waktu kecil dulu suka ngambilin begituan. Ayo. Jadi tapi masih baru gitu kan, mubazir tak gitu. Seperontak. Iya. Tak bilangin ya. Nah, ya, berkenaan tentang masalah makanan yang disuguhkan untuk tumbal sesajennya. Dan ini kita dapati di tempat-tempat yang dikeramatkan. Saya sendiri kadang sering ketemu ya makanan-makanan seperti itu ketika mendaki gunung, ya, apalagi di Gunung Lau itu. Yang pernah daki Gunung Lau pasti mendapati banyak pendopo-pendopo, ya. Nah, ya, banyak pendopo, ya, yang ternyata isinya adalah banyak makanan, dan memang orang ngasih sajen di situ untuk mendapatkan ini, itu, dan yang lainnya. Ya, makanya saya sarankan kalau bisa janganlah naik gunung yang banyak kesyirikannya, ya, hindari. Intinya, kalau itu berupa daging-dagingan, walaupun terlihat nikmat, kambing guling misalnya, maka tidak boleh dimakan, karena itu adalah bangkai statusnya. Adapun buah-buahan, keripik singkong kayak ini, ya kan, boleh, nggak masalah, boleh dibungkus juga nggak apa-apa. Ya, jadi nggak apa-apa itu, nggak apa-apa dimakan karena mubazir, ya kan. Iya, dan udah kita cukup baca doa a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kita baca bismillah. Ya, ini yang kita baca. Jadi nggak perlu yang punya wilayah, saya lagi lapar, saya izin mau ambil makanannya, ya. Iya, kabur, ya. Nah, jadi nggak perlu baca doa. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Mau kencing, mau apa, udah cukup kita baca doa. Ya, kita tiba di suatu tempat, baca a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan kita minta izin atau klakson, ya kan, sebagai bentuk permisi, nggak boleh. Itu syirik, ya, Mbak. Ya. Silakan, ada lagi? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya keluar tema, Ustaz. Nah. Tapi kalau misalnya Anda pernah dengar waktu itu, kalau mandi junub berarti nggak usah wudhu lagi kalau pengen sholat gitu. Ya. Itu dari hadis Aisyah, kalau nggak salah, juga lupa dengarnya. Nah, tapi kalau pertanyaannya, kalau kita kan lagi wudhu,
terus hanya buang angin, berarti kan mesti wudhu lagi. Nah kalau lagi mandi junub nih, buang angin, apakah mesti nantinya kita wudhu atau mandinya diulang lagi? Iya, ahsan. Baik, jadi berbicara tentang masalah mandi junub, ini masalah fikih yang perlu kita ketahui. Apakah mandi junub itu sudah mencukupkan bagi dia dari wudu, ya, sehingga dia tidak perlu berwudu lagi, begitu. Dan tentunya yang harus kita pahami bahwa mandi junub ada dua, ya. Yang pertama adalah mandi junub yang sunnah, yaitu dengan kita membersihkan kemaluan terlebih dahulu, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, kemudian kita mengguyur kepala, ya, dan mengguyur badan dari kanan sampai kiri, barulah kita sabunan, sampoan, odolan dan yang lainnya. Itu mandi yang utama. Atau yang kedua, mandi yang mencukupi adalah langsung cebar-cebur, nggak pakai wudu dulu. Nah, dua cara mandi tersebut, ya, maka sudah mencukupkan bagi dia dari berwudu. Artinya walaupun nggak wudu lagi juga nggak apa-apa, langsung sholat. Kenapa? Karena secara otomatis hadas besar hilang, udah pasti hadas kecil pun hilang. Namun dengan catatan, yang pertama, ya, di akhir dia mandi, dia tidak mengalami hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, seperti misalnya dia tidak kencing lagi, ya, tidak kentut lagi dan yang lainnya. Maka jika memang dia sudah pada bilasan terakhir, sudah handukan misalnya, ternyata dia kentut, maka dia apa? Berwudu. Mudahnya seperti itu. Jadi cukup dia berwudu dan gak perlu ngulang mandi lagi, kedinginan. Ya pertengahan ya lanjutkan mandi nggak apa-apa, karena kan secara tidak langsung nggak usah wudu lagi. Enggak berwudu lagi, begitu. Ya, karena kan dengan dia mengguyurkan air ke seluruh badannya itu menghilangkan apa? Hadas besar, begitu. Ya, kecuali kalau dia mengalaminya di akhir dari mandi, maka ya dia cukup berwudu saja, nggak perlu mengulang mandinya lagi. Nah, jadi itu ya. Nah, adapun menyentuh kemaluan, maka itu tidak membatalkan wudu. Pendapat yang sahih bahwasanya yang namanya kita mandi kan pasti yang menyentuh kemaluan, ya, maka itu tidak membatalkan wudu. Dia membatalkan wudu jika memang dia menikmatinya, ya, sampai mengeluarkan air mazi, ya, apalagi sampai keluar air mani, maka ini berdosa bagi dia. Jelas ya? Iya. Ini ada pertanyaan. Ada si A belum akikoh, ternyata dia keburu meninggal. Si A belum akikoh, ternyata dia belum keburu meninggal. Lalu setelah meninggal pihak keluarga, setelah meninggal pihak keluarga si A ingin mengakikohkan si anak sekaligus kurban. Itu bagaimana ya Ustaz? Ya, maka nah ini dilihat meninggalnya kapan ini kan. Ya, kalau dia meninggalnya istilahnya baru baru dilahirkan kemudian meninggal, maka itu nggak perlu diakikohin. Karena diantara tujuan akikoh adalah kita bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan kepada anak kita. Nah, tapi kalau ternyata memang dia meninggalnya ya udah usia setahun 2 tahun dan belum diakikohin, maka yang utama adalah dia berkurban, ya, dan dia mendahulukan apa? Kurban. Dengan dia berkurban, ya, insya Allah itu sudah cukup, ya. Kalau dia misalnya ingin mengakikohi, boleh nggak digabung kurban sama akikoh jemaah dengan niat dia kurban dan juga akikoh? Boleh atau tidak? Boleh saja. Jadi dia beli kambingnya 2, 1 buat kurban, 1 buat akikoh. Ya, kalau beli kambingnya 1 niatnya akikoh kurban, ini nggak boleh. Ya, jelas nggak? Nah, ya, jadi sekali lagi
dia cukup kurban saja. Justru kurban ini yang wajib. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang bermukim di luar kota Tangerang? Perempuan ini berasal dari Serang, lalu ingin pergi ke Jakarta sewaktu-waktu untuk kajian. Apakah seperti ini termasuk safar? Seperti jarak dari Serang ke Jakarta. Iya. Serang itu berapa kilo dari sini? Hah? 80-an ada? Iya. Intinya Serang itu sudah jarak jauh, jadi nggak boleh. Jadi nggak boleh dia keluar dari Serang hanya untuk kajian. Iya, kecuali kalau bersama mahramnya. Kalau belum ada mahram ya cari mahram. Ya. Jadi intinya tidak boleh memaksakan diri untuk kajian keluar daerah. Kalau dari Tangerang Jakarta misalnya, dia dari Tangerang mau hadir kajian di Blok M Square misalnya, boleh atau tidak? Boleh, nggak masalah. Ya. Cukup jemaah. Silakan. Ini dari komen Instagram, Ustaz. Dari Sofi dari Bekasi, izin bertanya Ustaz, saya mau bertanya apa hukum sunat dalam Islam bagi anak perempuan? Nah, hukum khitan bagi wanita adalah sunnah. Sunnah. Ya, yaitu ada daging berlebih sedikit ya, kulit sedikit seperti genjer ayam, itu yang dipotong. Itu bagi wanita. Dan ini hukumnya sunnah sebagai bentuk memuliakan dia, dan sebagian ulama mengatakan adalah untuk menstabilkan syahwatnya. Menstabilkan syahwatnya. Nah, namun di zaman sekarang ini banyak rumah sakit dan bidan yang nggak mau. Lalu bagaimana? Cari bidan yang pro kepada khitan wanita banyak. Ya, jadi sekali lagi hukumnya sunnah, tidak seperti bayi laki-laki yang hukumnya wajib. Ya, jadi kalau laki-laki wajib dihitan, karena kalau tidak dihitan maka itu akan menjadi tempatnya najis. Ya, jadi kalau dia misalnya nggak dihitan ya nggak masalah, tapi sebaiknya dihitan, cari bidan yang profesional yang bisa mengatasi ini. Nah, cukup ya, insyaallah demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.